perkembangan Islam di Bojonegoro. Jadi perkembangan Islam di Kabupaten Bojonegoro ini tergolong tidak mudah ya, karena tidak banyak peninggalan para penyebar Islam yang wilayah yang dulu masuk kerajaan Jepang ini. Islamisasi di Bojonegoro dimulai di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan. Islamisasi ini tidak lepas dari jasa Mbah Hasyim dan Mbah Sabil, dua tokoh ini ya. Kemudian keduanya disebut Mbah Menak Anggrung. Tidak banyak memang jejak yang tersisa dari kiprah dua ulama karismatik ini. Namun masih ada beberapa peninggalan yang sempat ditemui. Di antaranya adalah bangunan masjid dan makam kedua tokoh tersebut yang lokasinya berada di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan. Minimnya sumber referensi juga membuat penelusuran kiprah dua tokoh ini kurang bisa dilakukan secara maksimal. Meski demikian, pengakuan umat Islam berbagai daerah atau atas kiprah dua ulama tersebut hingga saat ini masih berlangsung. Karena hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya warga setempat dari berbagai daerah yang masih berkunjung ziarah pada makam dua tokoh tersebut. Setiap tahun hingga saat ini digelar haul ya, peringatan atas wafatnya ulama yang dilakukan setiap 10 September tahun Masehi atau 6 Muharram pada setiap penanggalan Hijriah. Ada salah satu keturunan ke-10 dari Mbah Sabil, yaitu Kiai Haji Hanifuddin. Ya, menurut beliau, jika dirunut ke atas, Mbah Sabil ini masih memiliki garis keturunan dari Kerajaan Mataram. Nama asli Mbah Sabil adalah Pangeran Adiningrat Dandang Kusumo. Pangeran Adiningrat Dandang Kusumo. Pangeran itu julukan untuk anak raja misalnya. Ya, untuk menghilangkan jejak, Pangeran Adiningrat ini kemudian mengganti namanya dengan Mbah Sabil. Bangsawan dari Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta ini sengaja keluar keraton di sekitar abad ke-16. Jadi ingat, abad ke-16 beliau mulai keluar dari keraton karena dikejar-kejar oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari ulama Mbah Sabil inilah lahir tokoh dan ulama yang menyebar di berbagai daerah. Jadi berkat pelarian diri ini. Beberapa keturunan Mbah Sabil diantaranya adalah Nyai Sambulasem, istri Muhammad Syiabuddin, seorang tokoh penyebar Islam yang makamnya di belakang Masjid Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kemudian menurunkan pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah Jember, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq yang menjabat Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Putri Mbah Sabil lainnya adalah Nyai Moyo Merti yang diyakini menikah dengan Mbah Jabar di Ngelirip, Tuban. Ini Mbah Sabil adalah mertuanya Mbah Jabar di Ngelirip sana, Tuban. Kemudian Mbah Yai Soleh Thani, tokoh pesantren Komarudin, Sampurnan, Gresik. Selain itu juga Mbah Yai Ahmad Rowobayan, mursyid Thariqat Naksabandiyah yang sepanjang hidupnya menetap hingga meninggal di Rowobayan, Padangan, Bojonegoro. Mbah Sabil melarikan diri dari keraton karena tidak suka dengan sikap kolonial dari Belanda yang menjajah tanah kelahirannya. Dari Mataram, Mbah Sabil kemudian melakukan perjalanan menelusuri Sungai Bengawan Solo hingga sampai di Desa Padangan. Beliau awalnya berencana untuk mondok ke Ampel Tinta. Ampel Tinta ini julukan untuk Surabaya pada saat itu. Nah, itulah yang diungkapkan oleh Kiai Haji Hanifuddin. Namun setelah bertemu dengan Mbah Hasyim, akhirnya Mbah Sabil bersedia membantunya mengajarkan agama Islam bagi masyarakat sekitar dengan mengurungkan niatnya berguru ke Perdikan Ampel Tinta, Surabaya. Untuk syiar Islam, keduanya kemudian membangun langgar. Langgar itu musola, yang kemudian hari berkembang menjadi masjid sekaligus pesantren. Lokasinya diperkirakan berada di Desa Kuncen sebelah utara, kira-kira sekarang ke arah timur dari Tugu Pahlawan.
Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah santri dan berasal dari daerah mana saja, namun dimungkinkan dari kawasan Pedukuhan sekitar Kuncen situlah ya. Soal riwayat Mbah Hasyim juga tidak banyak diketahui karena minimnya sumber referensi yang ada. Akan tetapi disebutkan bahwa Mbah Hasyim ini sudah menjadi tokoh agama saat Mbah Sabil datang di Padangan. Bahkan saat itu Mbah Hasyim sudah menjabat katib dan dikenal sebagai Ketib Hasyim atau juru tulis katib itu. Ketib, menyebutnya ketib, sekretaris. Dan setelah kedatangan Mbah Sabil, Mbah Hasyim ini dikenal sebagai marbot, orang yang mengurus dan memelihara masjid Mbah Sabil ya. Jadi tidak ada yang tahu siapa beliau, Mbah Hasyim ini sebenarnya siapa. Termasuk keturunannya saat ini. Diakuinya di kawasan Padangan dan sekitarnya ada dua tokoh yang memiliki nama yang sama, yakni Mbah Hasyim. Tetapi keduanya adalah pribadi yang berbeda. Pertama adalah Mbah Hasyim yang hidup bersama dengan Mbah Sabil, dan Mbah Hasyim yang lainnya dikenal Hasyim Tasrifan Sorop Padangan, atau dengan kata lain penulis kitab tata bahasa Padangan dari Padangan. Sementara makam Mbah Hasyim Sorof berada di sebuah pemakaman umum kawasan Padangan Barat Kota. Ini dua pribadi yang berbeda pada masa yang berlainan. Untuk Mbah Hasyim yang sezaman dengan Mbah Sabil, makamnya satu cungkup dengan Mbah Sabil. Dalam cungkup makam Menaanggrung itu terdapat dua makam. Makam sebelah barat adalah makam bersemayamnya jasad Mbah Sabil, sedangkan makam sebelah timur adalah makamnya Mbah Hasyim. Kalau dalam buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro yang terbitan Pemkab setempat disebutkan bahwa agama Islam berkembang di bumi Bojonegoro sejak masa Sultan Trenggono berkuasa atas daerah Demak. Bojonegoro saat itu bernama Jipang, adalah masuk wilayah kerajaan Demak. Pusat pengembangan agama Islam pada abad ke-16 masa itu untuk daerah Jipang berada di kota Padangan. Jadi pada abad ke-16 di kota Padangan, karena Padangan masa itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Jipang. Dan yang menjadi ulama besar saat itu adalah Kiai Hasyim, sekaligus penyebar Islam pertama di Jipang. Nah, sekarang nama-nama yang terkenal adalah Mbah Sinare. Sebuah makam berada di dalam kota Padangan. Di kompleks makam Mbah Sinare inilah menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan timur dan selatan untuk wilayah Jipang. Kiai Hasyim juga dikenal dalam usahanya menyebarkan Islam. Kegigihannya karena saat itu kota Padangan sudah banyak dihuni para pedagang Cina yang agamanya Konghucu dan Belanda yang agamanya Nasrani. Namun demikian, rakyat Jipang masih banyak yang memeluk Islam. Tidak ada yang mengetahui secara persis kapan meninggalnya dua ulama karismatik tersebut. Hanya setelah tutup usia, Mbah Sabil dimakamkan di sebelah masjid. Urusan pesantren kemudian menjadi tanggung jawab Mbah Hasyim. Tidak lama setelah itu Mbah Hasyim pun menghadap sang kholik. Jenazahnya dimakamkan di samping rekan seperjuangannya. Sepeninggal mereka berdua, masjid dan pesantren menjadi sepi oleh salah satu cucu Mbah Sabil, Mbah Yai Abdurrahman Klotok. Masjid kemudian dipindahkan ke Duku Klotok, Desa Banjarjo, masih dalam wilayah Kecamatan Padangan. Hal ini dikarenakan banyak masjid tidak dirawat dengan baik oleh masyarakat sekitar. Masjid berarsitektur Jawa itu tidak begitu besar luasnya, hanya 20 kali 20 meter, dan tidak diketahui secara rinci berapa kali masjid itu dipugar. Namun dari data yang ada, masjid tersebut dipugar pada bulan Oktober 1989 dan 9 Agustus 1993 silam. Saat itu makam kedua ulama tersebut berada di sebelah barat Langgar Pahlawan, Desa Kuncen. Namun sesuai riwayat, makam Mbah Sabil dan Mbah Hasyim telah berpindah hingga 3 kali sejak beliau dimakamkan pertama kali di sebelah masjidnya. Makam kedua penyebar Islam tersebut dinamakan Sarian Menaanggrung, sebab tempatnya anggrung-anggrung atau menjulang tinggi.
ya, di tepi jurang Bengawan Solo. Barangkali berangkat dari peristiwa inilah Mbah Sabil dan Mbah Hasim kemudian dikenal sebagai Mbah Menak Anggrung, dan yang menyebut makam Menak Anggrung adalah Mbah Kamaluddin, salah satu santri kesayangannya, yaitu menurut Kiai Haji Khalifuddin yang juga menjabat sebagai pengurus Mustasyar NU di Padangan.